Aku cinta Indonesia. Kalimat ini bukan hanya slogan saja, tetapi dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, tidak perlu mencari-cari alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat, tekun belajar, dan tetap semangat. Oke, kalau minggu yang lalu, pada video yang lalu kita telah membahas tentang materi pada bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kelas 9, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Maka pada video ini kita akan mempelajari pada bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kompetensi dasar 3.4, menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat dengan SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan ke-1 ini di bab 4 yang akan kita bahas adalah 1. Keberagaman masyarakat Indonesia. 2. Pandangan tentang keberagaman bangsa Indonesia. 3. Faktor penyebab terjadinya keberagaman Indonesia. 1. Keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan atau dikenal dengan istilah archipelago state, terluas di dunia. Beribu-ribu pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Secara geografis, negara Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau yang terletak pada posisi silang di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia pada posisi silang ini merupakan letak yang begitu strategis untuk lalu lintas, perdagangan, serta hubungan internasional. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam. Keberagaman bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan bangsa lain. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi karena tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang sangat tinggi. Negara Indonesia yang berupa negara kepulauan juga menggambarkan kemajemukan atau keberagaman bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena pada masing-masing pulau tersebut berdiam beraneka ragam suku bangsa. Masing-masing suku bangsa hidup dengan mengembangkan budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa, agama, maupun kepercayaan yang berbeda-beda. Aku cinta Indonesia. Kalimat ini bukan hanya slogan saja, tetapi dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, tidak perlu mencari-cari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi negara Indonesia. Hal tersebut karena mencintai dan menjunjung tinggi negara sudah menjadi kewajiban
kita sebagai warga negara Indonesia. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila dalam diri kita terdapat kecintaan kepada negara yang semakin hari semakin besar. Keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keberagaman tersebut perlu dipupuk dan dipelihara sehingga dapat memperkaya budaya bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pandangan keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman atau pluralisme bangsa Indonesia harus dipahami serta mengakar. Pemahaman tersebut diwujudkan dalam terciptanya sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang tidak saja menerima keberagaman, tetapi juga menghargai adanya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nurholis Majid atau dikenal dengan Cak Nur, sini Ibu mengutip buku PPKN kelas 9 SMP Bumi Aksara edisi revisi 2016. Konsep pluralisme menurut Cak Nur adalah konsep pluralisme atau keberagaman merupakan pertalian sejati antara kebinekaan atau perbedaan keberagaman dalam ikatan keadaban. Di dalam masyarakat yang majemuk serba beragam, sangat diperlukan sikap saling pengertian kepada orang lain. Apalagi realitas keberagaman umat manusia merupakan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa dipungkiri. Artinya, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tunggal atau sama dalam segala segi kehidupan. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dipahami melalui dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut. 1. Sudut pandang secara horizontal, yaitu pemahaman keberagaman berdasarkan fakta adanya satuan-satuan sosial yang dicirikan oleh perbedaan suku bangsa, ras, agama, adat istiadat, dan unsur-unsur kedaerahan lainnya. Sudut pandang horizontal ini bersifat menyamakan atau tidak memandang perbedaan sebagai sesuatu yang memiliki tingkatan tinggi atau rendah serta baik atau buruk. Sebagai contoh, adanya suku bangsa Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan sebagainya merupakan sudut pandang keberagaman secara horizontal. 2. Sudut pandang secara vertikal, yaitu pemahaman keberagaman berdasarkan pada perbedaan-perbedaan yang bersifat vertikal atau tinggi rendahnya. Sudut pandang secara vertikal diukur berdasarkan kualitas atau kadarnya. Sebagai contoh, dari aspek politik, terdapat golongan pejabat, elit politik, rakyat pada umumnya. Aspek ekonomi, terdapat golongan ekonomi menengah ke atas, golongan menengah ke bawah, golongan kurang mampu atau golongan tidak mampu. Aspek sosial budaya, terdapat golongan berpendidikan tinggi, pendidikan rendah, tidak berpendidikan, dan lain-lain. Semoga anak dapat memahami dan dapat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.